Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2, mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara pada latihan tugas ruang kolaborasi 1.1.A.5. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Ibu Kastuti, Ibu Anita, Ibu Maria, Bapak Eko, Ibu Lili, dan juga fasilitator saya sebagai pendamping saya yaitu Ibu Ririn Dwi Yulianti, dan pengajar praktik saya yang juga mendampingi saya yaitu Ibu Siti Lutfiana Fauzatin. Bapak Ibu, kali ini aktivitas sesi diskusi kelompok itu terdiri atas yang pertama, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang diterapkan. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama tentang kekuatan konteks sosial kultural di daerah saya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang sosial kultural. Di sini kami mengambil tema tradisi nyadran yang hal ini sejalan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana dalam tradisi nyadran ini terdapat nilai yaitu nilai gotong royong dan nilai toleransi. Nah, untuk selanjutnya nyadran itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu srada yang artinya keyakinan. Tradisi nyadran merupakan suatu budaya untuk mendoakan leluhur yang sudah meninggal dan seiring berjalannya waktu mengalami proses perkembangan budaya sehingga menjadi adat dan tradisi yang memuat berbagai macam seni budaya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bila dikaitkan dengan tradisi nyadran di masyarakat Bojonegoro, ada pemikiran KHD yang mengenai asas pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan pengajaran, dasar-dasar pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir yaitu tentang penanaman budi pekerti di mana laku anak ditebalkan, laku-laku yang baik, positif, budi pekerti yang baik dan positif ditebalkan kembali dengan tradisi nyadran di masyarakat, kemudian direlevansikan dalam kehidupan mereka di sekolah maupun di masyarakat. Nilai-nilai apa sih yang ada di dalam tradisi nyadran itu? Yaitu nilai gotong royong dan nilai toleransi salah satunya. Nilai gotong royong itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti gotong pikul, sedangkan royong itu bersama-sama, sehingga dapat diartikan bahwa gotong royong merupakan mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Adanya gotong royong ini dimaksudkan agar terjalinnya solidaritas sosial, kemudian pekerjaan menjadi lebih ringan, muncul rasa kesetia kawanan, sehingga timbul rasa tali solidaritas dan persaudaraan. Yang kedua yaitu tentang nilai toleransi. Kata toleransi sendiri itu dari bahasa Latin dinamakan tolerare yang berarti menanggung, menerima dengan sabar atau membiarkan. Nah, maksudnya di sini bahwa toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan baik antar individu maupun antar kelompok. Ini adalah bentuk-bentuk gotong royong yang dapat diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya yaitu kerja bakti membersihkan selokan, kemudian gotong royong membantu warga yang akan memasang genting ataupun pada saat hajatan dan pada saat yang ada tetangga yang sedang berduka.
Untuk selanjutnya, contoh toleransi bisa dilihat. Toleransi dapat diwujudkan dalam bentuk menghargai antar perbedaan agama, ras, warna kulit, suku maupun budaya. Relevansi nilai gotong royong dan toleransi juga diimplementasikan juga di dalam butir-butir nilai sila Pancasila. Kalau gotong royong ada di sila kelima, yang toleransi itu ada di sila ke-1, ke-2, dan ke-5. Yang kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Tradisi nyadran ini membawa sebuah nilai, yaitu nilai gotong royong dan nilai toleransi. Bagaimana relevansinya dengan kehidupan di sekolah? Relevansinya yaitu kalau gotong royong dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran, misalkan pada saat diskusi kelompok. Sesuatu pekerjaan yang telah ditugaskan kepada murid oleh seorang pendidik, yaitu guru, akan terasa lebih mudah kalau selama diskusi itu saling membantu satu sama lain. Untuk toleransi sendiri, kalau diimplementasikan dalam kehidupan di sekolah, bisa mulai dari menghargai teman yang berbeda keyakinan dengan anak didik lainnya. Sedangkan kontekstual nilai gotong royong selain di sekolah juga bisa di kelas, yaitu menjadwal menjadi piket sama-sama membersihkan kelasnya sehingga kelas juga menjadi bersih, nyaman untuk belajar karena kerjasama dan kekompakan dalam melakukan gotong royong di dalam kelas. Selain itu juga bisa dikontekstualkan nilai gotong royong dalam lingkup kerja bakti di sekolah. Nah, ini bisa juga ditanamkan dalam P5. Sekarang kita kontekstualkan nilai toleransi di lingkungan sekolah. Kami salah satunya yaitu dengan mengajak diskusi kelompok anak-anak secara heterogen, kemudian lewat permainan. Permainan ini nanti tentang permainan daerah, kemudian di situ akan muncul yang namanya toleransi, saling menghargai yang bermain dan sebagainya. Untuk yang ketiga, sepakat kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang diterapkan. Kelompok kami mengambil nilai gotong royong. Mengapa? Karena nilai gotong royong itu merupakan salah satu wujud mengimplementasikan dari warisan budaya yang ada di Bojonegoro, yaitu tradisi nyadran, di mana dengan nilai gotong royong ini dimaksudkan untuk melestarikan konteks sosial budaya. Salah satunya tradisi nyadran ini untuk diimplementasikan dalam kehidupan di kelas maupun di sekolah. Nah, dengan gotong royong juga kita sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan satu sama lain. Kemudian kita juga akan ringan dalam melakukan suatu pekerjaan. Mengingat pepatah Jawa mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi setelah pemaparan dan hasil kolaborasi diskusi kelompok kami, adapun kesimpulannya bahwa budaya nyadran merupakan salah satu budaya yang ada di sekitar sekolah kami. Budaya ini jika dilihat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam karena pada kegiatan ini anak-anak dapat lebih dekat dengan alam dan hasil bumi yang ada sekitar tempat tinggal mereka. Sedangkan jika dilihat dari kodrat zaman, ternyata budaya nyadran ini berkembang dari zaman ke zaman. Pada budaya nyadran terdapat penanaman budi
budi pekerti atau karakter gotong royong dan toleransi, serta rasa syukur atas anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa atas hasil alam yang melimpah. Selain itu, budaya nyadran ini dapat dijadikan sebagai wahana dan media perekat rasa sosial, sarana pembangunan jati diri bangsa, rasa kebangsaan dan nasionalisme. Pada masyarakat kadang ada kesalahan pemahaman bahwa gotong royong itu sama dengan kerja bakti. Namun sebenarnya dua hal itu berbeda, karena gotong royong itu pada dimensi jumlah pesertanya, sedangkan kerja bakti itu pada dimensi upah. Dalam budaya nyadran ada pro dan kontra dalam masyarakat, namun dengan toleransi hal itu tidak menjadikan perpecahan di dalam masyarakat. Dengan pemberian nasihat, setiap individu memiliki cara tersendiri untuk beribadah kepada Tuhannya, dan permainan yang melibatkan berbagai latar belakang siswa di sekolah, maka para siswa diharapkan ketika mereka besar nanti semakin bisa toleransi dalam budaya nyadran. Hal ini sesuai dengan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menuntun anak-anak dalam menebalkan lakunya yang baik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan bagi dirinya dan sebagai anggota masyarakat. Nilai yang ada dalam budaya nyadran yaitu toleransi dan gotong royong jika diterapkan atau diaktualisasikan dalam pendidikan di sekolah, ada kalanya terdapat tantangan atau hambatan, yaitu kurangnya rasa kesadaran diri pada siswa. Hal ini tercermin dari sikap siswa yang malas untuk menjalankan kegiatan gotong royong seperti membersihkan kelas, diskusi kelompok dalam menyelesaikan tugas kelompok, dan kegiatan kerja bakti di sekolah. Namun, hal ini dapat diatasi dengan cara membentuk piket kelas. Guru hendaknya selalu tidak bosan-bosannya untuk mengingat ke siswa tentang pentingnya gotong royong dan toleransi. Selain itu juga, guru haruslah kreatif dalam menanamkan budi pekerti positif pada diri siswa. Kata-kata motivasi yang bisa diberikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 2, perbedaan merupakan keniscayaan. Kita wajib bersyukur dan menjaganya. Terima kasih. Ini ada beberapa lampiran hasil umpan balik presentasi yang telah kami lakukan selama kami melakukan kegiatan presentasi. Untuk lampirannya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian juga kami melampirkan hasil diskusi persiapan presentasi, yaitu mulai pada tanggal 17 Mei 2023 kami mengadakan GIMIT untuk melakukan persiapan presentasi pada tanggal 18 Mei. Kemudian pada tanggal 18 Mei kami melakukan presentasi dengan anggota kelompok 1, kemudian didampingi oleh Ibu Fasilitator serta pengajar praktik yaitu Bapak Kafidin dan Ibu Lutfiana. Pada tanggal 19 kami berkolaborasi karena pada tanggal ini presentasi kami akan dimulai. Kemudian di tanggal 20 setelah kami melakukan presentasi di tanggal 19 Mei, tanggal 20 Mei-nya kami mencoba untuk memberikan umpan balik kembali hasil revisi yang telah kami paparkan pada tanggal 19 Mei kemarin. Kemudian kami revisi kembali di tanggal 20 Mei
ini agar menjadi tugas yang sesuai dengan penilaian. Terima kasih. Mungkin itu kesemaparan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga hasil pemaparan kelompok kami ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan menjadi tambahan ilmu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara.